Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lutfi Faisal Mahfud. Oke, pada video kali ini kita akan belajar lagi tentang salah satu tense dalam bahasa Inggris, yaitu past perfect progressive tense. Pastikan untuk menyimak video ini sampai habis untuk memahami definisi, kemudian penggunaan dan contoh kalimatnya. Oke, teman-teman semua, langsung kita ke pembahasannya. Kita mulai dari kolom yang sebelah kanan, yaitu belajar definisi dari past perfect progressive tense. The past perfect progressive emphasizes the duration of an activity that was in progress before another activity or time in the past. Jadi, past perfect progressive tense menekankan durasi atau lamanya sesuatu berlangsung dari sebuah aktivitas yang sedang berlangsung sebelum aktivitas lain atau waktu tertentu di masa lalu. Jadi bentuk waktu ini teman-teman semua sering digunakan untuk menggambarkan aksi yang berlangsung dalam periode waktu tertentu yang berakhir sebelum aktivitas lainnya dimulai. Sekarang kita akan beralih ke kolom yang paling kiri, yaitu penjelasan mengenai diagram waktu. Perhatikan teman-teman semua, diagram waktu ini akan membantu kita memahami bagaimana bentuk waktu ini digunakan. Jadi tanda X yang pertama menunjukkan awal dari aksi, sedangkan tanda X yang kedua menunjukkan akhir dari aksi yang terjadi sebelum aksi lain di masa lalu. Sementara durasi atau lamanya sesuatu berlangsung ditunjukkan dengan garis panah dari tanda X pertama, yaitu awal dari aksi tersebut, hingga tanda X kedua, yaitu akhir dari aksi tersebut. Kemudian seperti biasa kita akan belajar rumus dari past perfect progressive tense. Kita mulai dari rumus yang positif, subject, kemudian diikuti oleh had, been, verb 1 ing, dan diakhiri dengan objek. Selanjutnya untuk rumus kalimat negatif, subject, kemudian had, not, been, selanjutnya diikuti oleh verb 1 ing, dan diakhiri dengan objek. Untuk rumus kalimat tanya yang positif, yaitu had, kemudian diikuti oleh subject, been, verb 1 ing, dan diakhiri dengan objek. Dan yang terakhir untuk rumus kalimat negatif, yaitu had, kemudian diikuti oleh subject, not, kemudian been, verb 1 ing, dan diakhiri dengan objek. Selanjutnya rumus-rumus tersebut langsung kita akan aplikasikan dalam contoh kalimat. Di sini dalam kalimat positif saya membuat contoh she had been studying for 3 hours before she took a break. Jadi dia sudah belajar selama 3 jam sebelum dia istirahat. Kita rubah kalimat tersebut dalam kalimat negatif. She had not been studying for 3 hours before she took a break. Jadi dia belum belajar selama 3 jam sebelum dia istirahat. Di sini kita tahu had not bisa disingkat dengan hadn't. Jadi untuk kalimat negatif bisa kita baca dengan she hadn't been studying for 3 hours before she took a break. Jadi seperti itu. Selanjutnya untuk kalimat tanya yang positif, had she been studying for 3 hours before she took a break? Jadi apakah dia sudah belajar selama 3 jam sebelum dia istirahat? Jadi begitu. Selanjutnya untuk kalimat tanya yang negatif, had she not been studying for 3 hours before she took a break? Apakah dia belum belajar selama 3 jam sebelum dia istirahat? Selanjutnya kita masih akan melihat beberapa contoh kalimat berikut. Perhatikan untuk contoh kalimat yang A. The police had been looking for the criminal for 2 years before they caught him. Jadi polisi telah mencari penjahat tersebut selama 2 tahun sebelum akhirnya mereka menangkapnya. Jadi kalimat ini menunjukkan bahwa aktivitas mencari penjahat telah berlangsung selama 2 tahun dan selesai sebelum penjahat tersebut ditangkap. Jadi seperti itu pemahamannya. Kemudian untuk contoh kalimat yang B, Eric finally came at 6 o'clock. I had been waiting for him since 4:30. Jadi Eric akhirnya datang pukul 6. Saya telah menunggunya sejak pukul 4.30 atau setengah 5. Jadi kalimat ini menggambarkan bahwa aktivitas menunggu Eric tersebut dimulai pukul 4.30 dan berlangsung sampai Eric datang pukul 6. Next, this tense also may express an activity in progress close in time to another activity or time in the past. Jadi bentuk waktu ini juga dapat mengungkapkan suatu aktivitas yang sedang berlangsung atau berdekatan dengan aktivitas lain atau waktu di masa lalu. Penjelasan ini dapat kita lihat pada contoh kalimat berikut, yaitu contoh kalimat yang C. When Judy got home,
Her hair was still wet because she had been swimming. Saat Judy pulang ke rumah, rambutnya masih basah karena dia telah berenang. Jadi kalimat ini menunjukkan bahwa aktivitas berenang Judy terjadi sebelum dia pulang ke rumah dan hasil dari aktivitas tersebut masih terlihat. Dan juga pada contoh kalimat yang D masih sama. I went to Jane's house after the funeral. Her eyes were red because she had been crying. Jadi saya pergi ke rumah Jane setelah pemakaman. Matanya merah karena dia telah menangis. Kalimat ini menggambarkan bahwa aktivitas menangis Jane terjadi sebelum saya pergi ke rumahnya dan hasil dari aktivitas tersebut masih terlihat pada saat saya tiba. Oke teman-teman semua, itulah penjelasan tentang past perfect progressive tense. Dengan memahami tense ini, kita bisa lebih tepat dalam menggambarkan durasi dari sebuah aksi yang berlangsung di masa lalu. Oke, jangan lupa untuk berlatih membuat kalimat sendiri agar semakin mahir. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah jika ada pertanyaan. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.